sekitar itu seperti apa. Jadi dimulai dari situasi. Situasinya adalah saat ini sedang ada perubahan mekanisme PMO dari pendampingan fasilitator kepada kepala sekolah. Jadi sebelum-sebelumnya PMO itu akan didampingi oleh seorang fasilitator, kemudian di dalamnya juga ada pengawas yang terlibat secara daring melalui Gmeet. Kalau sekarang PMO itu dilakukan oleh kepala sekolah gitu ya, bersama dengan pengawas dan juga komite pembelajaran di satuan masing-masing. Kepala sekolah sering sekali menjadi sumber inspirasi. Jadi dituntut seorang kepala sekolah terus berkreativitas tinggi sampai terkadang kita merasa, wah kalau begini caranya kita lelah banget nih, gitu ya. Karena artinya apa? Teman-teman di bawah, teman-teman guru itu menunggu curahan ide dari kepala sekolah untuk melakukan aktivitasnya. Namanya produk itu mau pesennya instan, mau pesennya dari sanggar, mau pesennya dari proses di sekolah bisa saja. Dan hingga saat ini Kompel yang kami punya itu sudah melakukan pengibasan ke berbagai tempat juga, tidak hanya di dalam tetapi juga sudah keluar kota. Maka menurut Bapak dan Ibu, guru kami sudah mampu menjadi teladan. Sayangnya saya tidak munculkan ya, kalau di PPT saya dengan orang tua tuh grafiknya jelas. Jadi umpan balik dari orang tua terkait dengan pembelajaran intrakurikuler itu jelas, ekstra itu jelas, proyek P5 itu jelas. Saya rutin Pak, per 6 bulan. Saya yakin sudah 2 tahun lebih ini Bapak paham ya struktur PMO di tingkat dinas, di tingkat Kemdikbudristek itu kegiatan PMO ini di lintas unit utama. Ada Paudasmen, ada GTK, ada BSKB, dan unit utama lainnya. Transformasi di satuan pendidikan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, konsepnya yang berdasarkan dari hasil penelitian di kementerian itu bahwa minimal 3 tahun apabila sudah dilakukan kebiasaan terkait dengan transformasi ini, maka sekolah akan memiliki kebiasaan untuk bertransformasi seperti itu. Dan salah satunya ada 5 indikator Bapak Ibu ya, 5 indikator yang menjadi indikator transformasi satuan pendidikan. Saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang cukup hangat, sehangat suhu Jakarta pada hari ini. Tapi karena requestan tadi dari teman-teman kelompok 2, jadi saya hanya membacakan saja Bapak Ibu ya. Ada 3 pertanyaan yang telah kami bahas bersama-sama. Yang pertama, seberapa penting kontribusi PMO daerah dalam pelaksanaan PSP? Jawaban kelompok kami yang pertama, sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pelaksanaan PSP, menganalisis kebutuhan sekolah pelaksana PSP, dan juga memenuhi kebutuhannya dalam hal peningkatan kompetensi guru, kebutuhan sarpras, dan pemenuhan kebutuhan guru. Terima kasih. Meskipun ini bukan tugas utama dari PMO ya, tapi kami berusaha menjembatani kebutuhan sekolah dan juga insya Allah pemenuhannya. Yang kedua, peranan sangat besar dalam proses perencanaan, pemantauan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan progres sekolah penggerak ke depannya. Yang ketiga, mengawal pelaksanaan PSP, khususnya PSP Angkatan 1, dalam hal memastikan keberlanjutan program dan juga pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, dengan adanya PSP sekolah atau PMO sekolah, dapat mengembangkan pembelajaran di sekolah dengan metode pembelajaran yang baru dan dapat mengibaskannya ke sekolah sekitar. Terima kasih. Yang kedua, apa Pak pertanyaannya? Sejauh keterlibatan Bapak dan Ibu dalam PMO, kegiatan apa saja yang paling berkesan dan juga berdampak luas? Dari pembahasan kelompok kami, ini menurut pengalaman dari teman-teman kami dengan internet, guru, dan sarana prasarana. Sarana prasarana ini selalu dibahas ya dalam setiap PMO kami juga. Yang kedua, lokakarya dan pelaksanaan PSP. Peningkatan kompetensi guru sangat terlihat dalam kegiatan ini, terlihat sangat semarak dan juga mengandung banyak sekali unsur seni dan juga budaya dari daerah masing-masing. Yang ketiga, terlibat dalam pembuatan juknis pengimbasan
dan juga mensosialisasikannya kepada seluruh pengawas, kepala sekolah PSB, dan juga kepala sekolah IMBAS. Ini meskipun juknis sudah ada dari pusat, tapi kami mengkombinasikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari daerah kami sendiri. Mana? Yang keempat, terlibat dalam penyusunan draft perencanaan anggaran pelimpahan PSP Angkatan 1, dan yang terakhir melakukan koordinasi dan juga memberikan informasi kepada pihak eksternal Dinas Pendidikan maupun dinas-dinas lain, instansi lain seperti Bapeda, Bapelitbangda, Diskominfo, BPKAD, dan juga DPRD. Dan yang terakhir, sudah terakhir pertanyaannya ya, ini apa ya? Yang ketiga, hal-hal apa saja yang perlu dibenahi agar PMO ke depannya lebih berperan dalam membangun ekosistem pendidikan daerah. Ini jawabannya ada spesial ya Bu Ria ya. Ini sekaligus juga ada sedikit saran kami Bapak dan Ibu dari kementerian. Yang pertama, perlu meningkatkan kerjasama antara instansi daerah, provinsi, serta pihak stakeholder demi kelancaran PSP ke depannya. Yang kedua, melibatkan satuan pendidikan pelaksana PSP dalam rapat PMO agar dapat mengetahui apa-apa saja permasalahan dan juga kita dapat memberikan solusinya secara langsung. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu anggaran ataupun kebutuhan-kebutuhan sekolah dan juga memotivasi atau melatih sekolah agar lebih mandiri terutama dalam hal anggaran. Dan yang keempat, dalam mendukung kegiatan PSP ini diharapkan dari Kemdikbud harus memberikan perhatian atau apresiasi insentif atau honorarium ke tim PMO untuk memotivasi dalam menjalankan tugasnya. Ini pesan dari hati yang terdalam Pak. Hasil diskusi tim Pak, bukan saya Pak ya, termasuk gitu. Dan yang terakhir, pentingnya menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lain agar bisa mengembangkan program PSP di daerahnya masing-masing. Sekian Bapak dan Ibu hasil diskusi dari kelompok kami dalam menjawab 3 pertanyaan tadi. Saya tutup dengan pantun boleh ya? Sambil nyontek. Seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak sudah yang saya sampaikan. Sampai di sini dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ada sosialisasi PBD kepada stakeholder, karena ini harus diketahui baik seluruh stakeholder, baik komite, tenaga pendidikan, kependidikan, dan seluruhnya. Yang kedua, kegiatan apa yang masih terkendala di sekolah? Yang pertama tentunya adalah SDM yang belum merata dalam bentuk kegiatan workshop, pelatihan, ataupun IHT. Yang kedua, cara membaca data dan memaknai kebijakan atau regulasi. Kendala ini Bapak Ibu karena berhubungan dengan sumber daya manusia yang tidak merata, sehingga kami terkadang kesulitan membaca data-data yang ada dalam rapot pendidikan kita. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi kira-kira ke depan kesiapan teman-teman untuk melanjutkan transformasi yang sudah dipupuk dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Mudah-mudahan kedepannya transformasi yang sudah mulai terlihat ini bisa terus berlanjut. Penting, tapi dari semua kelompok nanti akan kami jadikan sebagai masukan untuk resume hasil di sini, dan saya baru bisa mencatat sedikit. Artinya semua masukan yang sudah dihasilkan di kelompok itu menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kemudian yang dari sekolah itu sebenarnya ada yang membahas perencanaan berbasis data, ada yang membahas digitalisasi sekolah, ada yang membahas tentang kurikulum,
ada yang membahas tentang pendampingan konsultatif asimetris, dan ada yang membahas tentang penguatan SDM. Tapi tadi yang di sampling hanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.